Jika kita lihat soal-soal ujian nasional fisika di tahun 2015 yang lalu, untuk materi gerak lurus kita akan mendapati dua buah soal yang muncul. Meskipun secara umum hanya ada dua buah soal, pemahaman tentang gerak lurus ini sangat penting sekali, sebab soal-soal yang membahas materi bab lain sering mengaitkan dengan materi gerak lurus. Jika kita tidak memahami materi gerak lurus, otomatis kita juga akan kesulitan memahami soal untuk bab lain tersebut. Langsung saja, mari kita bahas untuk soal ujian nasional 2015 tersebut, dimulai dari soal yang pertama. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka perkiraan waktu yang diperlukan batu untuk sampai di tanah adalah. Jadi, seperti yang kita lihat, mula-mula kita memiliki sebuah benda di ketinggian 40 meter. Jadi, di sini kita punya ketinggian jarak atau perpindahan S senilai dengan 40 meter. Selain itu, di dalam soal kita juga mengetahui beberapa variabel yang lain, yaitu percepatan gravitasi G, atau pada dasarnya bisa kita anggap sebagai percepatan A senilai 10 meter per sekon kuadrat. Hal yang ditanyakan di dalam soal adalah waktu yang diperlukan batu tersebut dimulai dari saat dijatuhkan hingga dia membentur tanah. Untuk menjawab soal-soal gerak lurus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat membedakan apakah ini merupakan sebuah kasus gerak lurus beraturan ataukah kasus gerak lurus berubah beraturan. Ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan adalah kecepatan benda selalu sama, atau istilah lain kecepatannya tetap, atau kecepatannya konstan. Sementara untuk gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda selalu berubah secara teratur, entah itu semakin cepat ataukah semakin lambat. Benda yang jatuh adalah salah satu bentuk GLBB, sebab kecepatan benda yang jatuh tidaklah konstan, kecepatannya selalu berubah semakin cepat. Setelah kita bisa membedakan apakah peristiwa yang kita amati merupakan sebuah kasus GLB atau GLBB, maka langkah berikutnya adalah kita perlu untuk mengingat rumus-rumus yang terkait di jenis gerak tersebut. Di GLBB sendiri, sebenarnya hanya ada 3 buah rumus. Jika kita bisa memahami dan mengingat ketiga rumus ini, maka sebenarnya kita tidak perlu untuk mengingat rumus-rumus GLBB yang lain. Setelah kita menuliskan ketiga rumus tersebut, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memilih rumus mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang sedang kita kerjakan. Di dalam soal, hal yang ditanyakan adalah waktu T. Jika kita lihat ketiga rumus tersebut, rumus ketiga sama sekali tidak mengandung variabel T, sehingga rumus 3 jelas tidak bisa kita gunakan. Kemudian, jika kita lihat rumus nomor 1, kita tidak memiliki data tentang kecepatan akhir atau V, sebab di dalam soal hal tersebut tidak disebutkan. Sementara untuk kecepatan awal atau V0, kita memiliki datanya, yaitu senilai dengan 0 meter per sekon. Jadi, pada intinya, rumus nomor 1 ini juga kurang cocok untuk kita gunakan. Sementara pada rumus nomor 2, kita memiliki S, kita memiliki V0, kita memiliki 2, dan kita juga memiliki percepatan A.
Jadi di rumus 2 semua variabelnya sudah kita miliki. Artinya rumus 2 ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang sedang kita kerjakan. Dengan memasukkan data yang telah kita ketahui, kita akan memperoleh hasil bahwa 40 meter sama dengan 0 meter per sekon dikali waktu T ditambah setengah dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan waktu T kuadrat, atau 40 meter sama dengan 5 meter per sekon kuadrat dikali dengan waktu T kuadrat. Kita bisa memindahkan 5 meter per sekon kuadrat melewati sama dengan, sehingga kita peroleh bahwa T kuadrat sama dengan 40 meter dibagi dengan 5 meter per sekon kuadrat, atau senilai dengan 8 sekon kuadrat. Hal yang ingin kita cari adalah waktu T, bukan waktu T kuadrat. Jadi kita perlu mengakarkan 8 sekon kuadrat tersebut, sehingga kita peroleh bahwa waktu T senilai dengan 2,8 sekon. Soal yang kedua terkait dengan grafik gerak lurus. Grafik di samping merupakan grafik benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda selama bergerak dari 0 sampai 10 sekon adalah. Untuk menentukan jarak yang ditempuh benda dari sebuah grafik kecepatan terhadap waktu, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa cara, seperti menghitung luas bangun datar atau menghitung dengan rumus-rumus yang berlaku di GLB dan GLBB. Cara yang paling mudah bagi kebanyakan orang adalah dengan menghitung luas bangun datar. Kita mulai saja dengan cara yang pertama, yaitu dengan menghitung luas bangun datar. Jika kita lihat pada gambar, di bagian atas garis T, untuk waktu 0 sampai 8 detik, tentu kalian akan melihat sebuah bangun datar berupa trapesium. Sementara untuk waktu 8 hingga 10 detik, kalian akan melihat sebuah bangun datar di bawah garis T berupa bangun datar segitiga. Atau jika kalian kurang terbiasa dengan menghitung luas trapesium, mungkin kalian bisa melihat sebuah persegi panjang untuk waktu T 0 hingga 4 sekon, lalu sebuah segitiga untuk waktu T 4 hingga 8 sekon. Kemudian sebuah segitiga untuk waktu T 8 hingga 10 sekon. Pada grafik kecepatan terhadap waktu, jarak merupakan jumlah luas seluruh bangun datar, sementara perpindahan merupakan jumlah luas di bagian atas garis T dikurangi jumlah luas bangun datar di bagian bawah T. Karena yang ditanyakan di dalam soal ini adalah jarak, maka jarak sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga ditambah dengan luas segitiga. Luas persegi panjang sama dengan 4 kali 6, luas segitiga sama dengan 4 kali 6 per 2, serta luas segitiga di bawah garis T senilai dengan 2 dikali 3 per 2. 4 dikali 6 sama dengan 24, 4 dikali 6 per 2 sama dengan 12, kemudian 2 dikali 3 per 2 sama dengan 3. Sehingga akan kita peroleh bahwa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah senilai dengan 39 meter. Sementara jika hal yang ditanyakan adalah perpindahan, maka kita akan peroleh hasil 33 meter. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe saluran ini.